Ya Allah, tumbangkanlah rezim dolim ini, ya Allah. Ya Allah, tumbangkanlah, ya Allah. Tumbangkanlah kepala negara, ya Allah. Kalau hakim berani menghukum, maka menunjukkan pengadilan ini. Jaksa-jaksa hakim sudah dibeli, saudara. Kemungkinan mereka ini jarang melihat berita ya. Jarang melihat berita bahwa Presiden Joko Widodo atau pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah mengintervensi apapun, mengintervensi pihak kepolisian ataupun bahkan di pengadilan. Ya sudah, berjalan seperti biasanya lah, tidak pernah mengintervensi. Ini bahkan menyebut juga rezim zalim. Apakah juga tidak pernah membaca berita atau mendengar berita, yaitu tingkat kepuasan dari survei kemarin kepada Presiden Joko Widodo mencapai 78%. Bayangkan 78% loh ini. Berarti itu kan mayoritas masyarakat Indonesia itu puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Bahkan di sini juga ada berita yang menyebut Presiden Joko Widodo itu dinilai berhasil membangun Indonesia secara merata. Ya, saya masih ingat betul lah ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, langsung mengenjot pembangunan dari pelosok negeri. Yang pertama langsung dieksekusi, yang saya masih ingat betul adalah Papua. Pertama yaitu untuk memeratakan pembangunan dan demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbukti ketika di Papua harga BBM-nya sangat jauh di atas rata-rata dan akhirnya menerapkan BBM satu harga yang berpuluh-puluh tahun belum dieksekusi oleh presiden-presiden sebelumnya. Akhirnya Presiden Joko Widodo menerapkan BBM satu harga. Itu keren. Bahkan pembangunan di Papua sekarang ini juga masif terbangun. Dan tidak hanya di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, NTT, yang lainnya juga merasakanlah kehadiran pemerintahan Indonesia. Kurang apa coba yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Kok sekarang menyebut presiden seperti itu? Ini bahkan juga ditanggapi oleh Pai Che-wan ketika ada orang memakai bahasa agama untuk melawan dan menggulingkan pemerintah. Disitulah gua pengen berakin wajah. Aduh, janganlah. Mic-nya ini pasti bau. Habis teriak-teriak, capek pulang ke istri muda. Duh, lah risbet beliau ya. Yang gini tongos itu gak jelas lagi marah apa tertawa. Mewek. Bahkan dari berita ini, yaitu survei kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo 78,5%. Artinya 21,5% tidak puas. Itu pun hanya segelintir aja. Temuan survei Center for Political Communication Study menunjukkan sebesar 78,5% responden menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jokowi semakin hebat di mata publik dengan tingkat kepuasan selalu tinggi selama setahun terakhir dan kini mencapai 78,5%, ucap Direktur Eksekutif Tri Okta dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Kamis 15 Desember 2022. Bahkan di sini juga Presiden Jokowi dinilai berhasil membangun Indonesia secara merata. Dari berita ini, yaitu dari republika.co.id, Presiden Joko Widodo terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Komitmen ini terlihat dari langkah Presiden Joko Widodo membenahi infrastruktur dari daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengamat kebijakan publik Dahlan mengatakan arah pembangunan Indonesia dari pinggiran merupakan satu langkah yang tepat agar tidak terjadi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Presiden Joko Widodo memiliki strategi pembangunan Indonesia yang sangat baik. Dia Jokowi membangun dari pinggiran, dari wilayah kepulauan 3T tersebut. Pembangun desa dan strategi ini berhasil mewujudkan pemerataan pembangunan, kata Dahlan saat dihubungi pada 7 Januari 2023 yang lalu. Nah, menurut saya mewujudkan komitmen pembangunan yaitu dari luar Pulau Jawa, yaitu merupakan salah satu komitmen yang sangat luar biasa. Dan apalagi hasilnya sekarang ini juga sudah bisa dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Ini merupakan bentuk keadilan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur demi mencapainya rasa keadilan tersebut. Gitu saja kok masih ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Komitmen ini terlihat dari langkah Presiden Jokowi membenahi infrastruktur dari daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengamat kebijakan publik Dahlan mengatakan arah pembangunan Indonesia dari pinggiran merupakan satu langkah yang tepat agar tidak terjadi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Presiden Joko Widodo memiliki strategi pembangunan Indonesia yang baik. Dia Jokowi membangun dari pinggiran, dari wilayah Kepulauan 3T, membangun desa, dan strategi ini berhasil mewujudkan pemerataan pembangunan, kata Dahlan saat dihubungi pada Sabtu 7 Januari 2022. Menurut Dahlan, arah pembangunan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hingga stigma Jawa sentris berhasil dihapus oleh langkah-langkah strategis Presiden Jokowi. Bahkan, di era pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur juga sangat pesat. Era pemerintahan Presiden Jokowi membangun bukan hanya dilakukan di Jawa saja, namun sukses dihadirkan di semua provinsi-provinsi di tanah air, apalagi di kawasan timur Indonesia. Seperti diketahui, pasca terpilih menjadi Presiden Indonesia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan membangun Indonesia dari pinggir hingga pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi tidak semata di wilayah Pulau Jawa atau di wilayah Barat Indonesia. Kebijakan ini mengembangkan suatu pembangunan yang tadinya hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Kemudian sekarang terjadi pemerataannya di luar-luar Jawa, khususnya di timur Indonesia, ujarnya. Dijelaskan, akademisi Universitas Pertahanan itu, hasil dari strategi pembangunan dari pinggiran oleh Presiden Jokowi adalah perputaran ekonomi yang stabil, baik dari kota ke desa ataupun sebaliknya dari desa ke kota. Pak Jokowi berhasil membangkitkan semangat masyarakat pinggiran untuk berusaha. Sekarang orang-orang desa sudah bisa membuka usaha, baik usaha online maupun usaha lainnya. Pak Jokowi berhasil menghadirkan keadilan bagi semua masyarakat Indonesia, jelasnya. Sebelumnya, akademisi Universitas Kairun, Kota Ternate, Dr. Rida, Aja memuji kebijakan Presiden Joko Widodo dalam upaya mewujudkan pemerataan melalui menggalakkan pembangunan daerah-daerah 3T. Kini bisa dilihat, kata Rida, infrastruktur telah menjangkau mulai dari ujung Provinsi Aceh hingga Papua. Saya melihat sekarang pembangunan supaya apa? Pemerataan ke depan. Maka, oleh pemerintah pusat, Pak Jokowi difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan. Dalam hal ini, wilayah timur, ujar Rida. Bahkan temuan survei For Political Communication Study menunjukkan sebesar 78,5% responden menyatakan puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jokowi semakin hebat di mata publik dengan tingkat kepuasan selalu tinggi selama setahun terakhir dan kini mencapai 78,5%, ucap Direktur Eksekutif Tri Okta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Kamis 15 Desember 2023.